Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka ketika Israfil meniup sangkakala yang kedua itulah manusia oleh Allah dibangkitkan dari liang kuburnya masing-masing. Setelah bangkit manusia, maka oleh Allah digiringlah seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kiamat nanti, dikumpulkan menjadi satu di tempat yang sangat luas yang kita kenal dengan Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat di mana kita akan menunggu hisab dari Allah. Tempat yang sangat mencekam, di mana manusia ketika itu sedang gundah gulana. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga pantas ketika itu tidak ada lagi ibu yang ingat anak-anaknya. Seorang bapak tidak lagi ingat keluarganya. Seorang guru sudah lupa akan murid-muridnya. Seorang ulama sudah nggak ingat lagi mana jamaah-jamaahnya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita akan berkumpul menjadi satu di tempat yang satu, manusia dengan jumlah yang sangat luar biasa. Dan kita menunggu giliran kapan kita dihisab oleh Allah. Kita akan ditanya, kita akan disidang terhadap seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan selama kehidupan dunia ini. Banyak ketika itu mereka yang berbondong-bondong mencari pertolongan. Ada yang datang kepada Nabi Adam, ada yang datang kepada Nabi Ibrahim, ada yang datang kepada Nabi Musa, ada yang datang kepada Nabi Isa, bahkan ada yang datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir manusia banyak yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena yang terbayang adalah saya banyak dosanya. Banyak dosa yang saya perbuat ketika di dunia ini. Saya takut ketika dihisab kemudian kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu matahari oleh Allah didekatkan ya. Jarak matahari sangat dekat dengan kepala manusia ketika itu. Sehingga banyak orang yang sangat kepayahan dan kepanasan ya. Keringatnya membanjir, ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya membanjir sampai ke lututnya, ada yang keringatnya membanjir sampai ke perutnya, sampai ke dadanya, dan sampai menenggelamkannya. Keringat sampai membanjir. Kenapa? Saking panasnya itu. Kita di padang mahsyar kelak ya. Satu persatu kita akan disidang oleh Allah, akan dipanggil, akan diabsen. Akan ditanya tentang semua perilaku yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Apakah semua di padang mahsyar orang akan kepanasan? Tentu tidak ya. Di padang mahsyar ada juga manusia yang sementara kanan kirinya sedang kepanasan, dia sih malah adem-adem saja. Dia tenang, damai, nyaman, sejuk. Seolah-olah ada yang memayungi. Karena ketika itu matahari begitu dekat dengan kepala manusia. Ya, panasnya luar biasa. Ya bandingnya sekarang lah ya. Kita yang hidup di dunia ini, bumi yang jaraknya begitu jauh dengan matahari ini kan kalau kemarau panasnya luar biasa. Padahal itu jaraknya sangat ya. Jauh sekali itu. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kilometer. Sangat kita rasakan panas. Ini matahari bukan lagi berjarak, sangat dekat dengan kepala kita. Ada sebagian manusia yang merasa kepanasan, yang berkeringat. Tetapi ada juga manusia yang dia kok nyaman-nyaman saja. Dia anteng-anteng saja. Bahkan dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar, sementara orang lain sedang kepanasan,
Dia mah adem, damai, sejuk. Ada yang memayungi. Ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejuk, nyaman, tidak merasakan panasnya padang mahsyar yang luar biasa. Kita bermohon kepada Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 kelompok ini. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, Al-Imamul Adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia nanti di padang mahsyar dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan keadilannya dia memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Sehingga ada ungkapan, kalau ada satu permintaan yang kau ajukan, kau nggak usah minta harta, kau nggak minta kekayaan, nggak usah minta istri yang cantik, mintalah satu permintaan bahwa mintalah kau seorang pemimpin yang adil. Kenapa? Pemimpin yang adil bisa menyebabkan masyarakat merasakan keadilan, kenyamanan, kesejahteraan. Dengan pemimpin yang adil, kita rakyat bisa merasakan hidup yang nyaman. Sehingga pantas kalau kemudian pemimpin yang adil ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilannya menyebabkan orang lain bisa merasakan hidup yang nyaman. Sebaliknya pemimpin yang zalim, pemimpin yang kurang ajar, pemimpin yang sangat menindas rakyatnya, ini pemimpin yang nanti di padang mahsyar akan merasakan kepanasan yang luar biasa. Kita bermohon kepada Allah ya, jangan sampai kita diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil, dia kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kebetulan diamanati sebagai pemimpin, jadilah kita pemimpin yang adil. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakatnya tanpa pilih-pilih. Seluruh rakyatnya dinaungi sehingga pantaslah kalau dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 ya. Yang kedua kata baginda Rasul, orang yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, wasyab nasya bi ibadatillah azza wa jalla. Seorang pemuda yang taat beribadah. Seorang pemuda yang rajin dan semangat dalam melaksanakan ibadah. Nasya'a ya, semangat, rajin, bi'ibadatillah dengan dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Kenapa menyebutkannya Nabi itu adalah seorang pemuda? Kenapa enggak orang tua saja? Nah tentu di sini ada keistimewaan ya. Kenapa Nabi menyebutkan wasyab, seorang pemuda? Karena memang anak muda itu biasanya ya, namanya anak muda itu masih terlalu panjang angan-angannya ya. Gairahnya masih begitu kuat. Segala macam tindakan amoral bisa saja dia lakukan ya. Tapi anak muda yang justru memblokir semua itu, dia manfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, ini pemuda yang istimewa. Kalau ada orang tua yang rajin ibadah itu sih biasa ya. Orang tua rajin ke masjid itu biasa, nggak istimewa. Orang tua rajin datang ke pengajian itu istimewa. Kenapa? Sudah tua, sudah waktunya harus begitu. Tapi kalau ada anak muda yang darahnya masih mengalir dengan deras dan panas, tapi dia manfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, anak muda seperti ini nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 ya. Yang ketiga kata baginda Rasul, orang yang nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah, rajulun mu'allakum fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat kepada masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut, jatuh cinta kepada masjid. Jadi kemanapun dia pergi, selalu yang dicari adalah masjid.
Ini anugerah yang luar biasa ya. Ketika seseorang sudah diberikan rasa jatuh cinta kepada masjid, dia selalu tertarik kepada masjid. Masjid seakan-akan magnet dalam kehidupannya. Selalu tercurahkan kepada masjid. Ini orang yang luar biasa. Ya. Jarang-jarang orang kemudian yang dia tertarik kepada masjid. Apalagi dia rajin melaksanakan sholat berjamaah dengan di masjid tempatnya. Di orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, selalu ingat masjid, berjuang memakmurkan masjid, berjuang bagaimana mensyiarkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan ibadah. Ini orang nggak sembarangan orang. Tidak semua orang bisa merasakan ya rasa ketertarikan, rasa memiliki masjid ya, sense of belonging, merasa memiliki masjid. Sehingga dia berusaha, berjuang untuk memajukan masjid, memakmurkan masjid, mensyiarkan masjid. Kita butuh orang-orang yang seperti ini ya, agar masjid kita tidak seperti museum. Ya. Ditutup terus ya. Kalau siang ditutup tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat berjamaah. Ya. Tapi kita usahakan masjid ini seperti pasar, rame ya, 24 jam. Dengan kegiatan ibadah, kegiatan ta'lim, kegiatan dialog-dialog Islam, ya, musyawarah kehidupan seperti baginda Rasul, menempatkan masjid untuk seluruh keperluan dunia. Jadi orang yang terikat kepada masjid, ini orang yang nanti kelak mendapatkan naungan dan ridha di Allah ketika dia di padang mahsyar. 3 ya. Yang keempat kata Nabi, golongan orang yang nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar, rajulani tahaba fillah istama' alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah, berkumpul karena Allah, terpisah pun karena Allah. 2 orang yang saling mengasihi. Artinya apa? Seorang muslim yang saling mencintai karena Allah. Menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahim, mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, ini penting ya. Kita hidup di zaman di mana orang sering nafsi-nafsi ya, individualis. Orang terkadang untuk berkumpul itu sulit sekali. Orang banyak disibukkan dengan urusannya masing-masing. Sampai urusan agamanya dia tidak pikirkan. Apalagi untuk bersilaturahim ini ya. Kenapa? Silaturahim ini bukan sebatas budaya. Tapi lebih daripada itu, silaturahim adalah ibadah. Yang insya Allah bernilai pahala. Jadi seorang muslim yang dia saling mencintai karena Allah ya, ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi karena Allah, saling menjaga tali persaudaraan, bukan saling berpecah belah. Karena Allah pun melarang kita ya untuk saling berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Kamu sekalian berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni Islam ini, jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan berkelompok-kelompok. Jangan terpisah. Jangan tidak mau bersatu. Jangan bercerai-berai. Kenapa? Kalau kau bercerai-berai, kekuatanmu akan dangkal dan kau gampang dikuasai oleh musuh-musuhmu. Ya. Islam ini agama yang diikat dengan tali ukhuwah. Maka siapapun di antara kita, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang kita pakai, dari suku manapun ia dilahirkan, kalau imannya sama, akidahnya sama, Tuhannya sama Allah, kitabnya sama Al-Quran, maka dia saudara kita. Sesama saudara, haram hukumnya untuk saling menumpahkan darah. Jadi jagalah kita untuk saling menjaga tali silaturahim. Ya. Kemudian yang ke-6 ya. Orang yang mendapatkan naungan dari Allah nanti di padang mahsyar. Rajulun da'athum ra'atun data wansibi man jamal faqala inni akhafullah. Ya. Seorang laki-laki
yang dirayu oleh seorang perempuan cantik untuk berbuat senonoh yang tidak baik, tapi laki-laki ini kemudian dengan tegas menjawab, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Seorang laki-laki yang bisa menjaga harga dirinya ketika dalam posisi yang sulit, dia menghadapi seorang perempuan cantik, sementara perempuan ini menggoda dirinya untuk berbuat mesum, tetapi laki ini menjawab, ini akhafullah, maaf, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Artinya laki-laki seperti yang bisa menahan hawa nafsunya ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Kita menolak seorang perempuan cantik ketika banyak orang sih itu mudah, banyak orang. Tapi ketika kita menolak seorang ajakan perempuan yang cantik di tempat yang sepi, ini yang tidak mudah ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau dirayu oleh yang namanya Zulaikha ya. Zulaikha ini perempuan yang sangat cantik luar biasa, menggoda Nabi Yusuf untuk berbuat mesum, tapi Nabi Yusuf membela diri, tidak mau mengkhianati cintanya kepada Allah, dan Allah pun memeliharanya. Dia lebih memilih penjara daripada dia menturuti kemauan seorang perempuan semacam Zulaikha. Seorang laki-laki yang punya harga diri ini penting ya. Di zaman sekarang di mana harga diri seperti tidak ada harganya. Harga diri tidak ada harganya. Kadang-kadang hanya karena uang, hanya ingin dibelikan motor, hanya ingin diberikan emas intan berlian, dibelikan jam, seorang laki-laki mau melayani seorang perempuan. Ini kan fenomena zaman sekarang ya. Yang orang pun terkadang lupa kepada agama, lupa kepada perintah Allah, lupa kepada larangan Allah. Yang penting harta, yang penting senang, mendapatkan kekayaan, mendapatkan yang ia inginkan, tidak peduli kemudian ada aturan Allah yang ia telanjangi, ada aturan Allah yang ia langkahi. Jadi seorang laki-laki yang bisa menjaga harga dirinya ya, ketika dia berhadapan dengan perempuan cantik untuk berbuat tidak baik, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini contoh orang yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ya. Yang keenam ini tadi yang kelima ya. Sekarang yang keenam, orang yang nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar, kata baginda Rasul, rajulun tasaddaqa bisodaqatin fahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuh. Seorang laki-laki yang dia berinfak, bersedekah, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini simbol keikhlasan karena Allah ya. Dia memberi, jangankan orang lain, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Jadi bersedekah itu boleh terang-terangan, boleh pula tersembunyi. Kalau ingin mencari aman, ya kita sembunyi-sembunyi ya. Supaya orang lain tidak tahu. Sebab apa? Kalau kita bersedekah ada yang melihat, biasanya yang awalnya ikhlas karena Allah, ketika ada yang melihat, ada yang mempotret, apalagi ada yang dijadikan konten YouTube, dilihat orang banyak, biasanya ikhlasnya itu luntur. Ya. Ikhlas karena Allahnya dipertanyakan biasanya. Tapi kalau kita beramal ya, amal apapun, entah itu sholat, entah itu berzakat, entah itu baca Quran, yang kita tersembunyi, tidak ingin dipublikasikan orang, itu jauh lebih aman, terjaga dari penyakit yang namanya riya. Bersedekah terang-terangan boleh, untuk apa? Untuk merangsang orang lain. Untuk memotivasi orang lain. Sehingga orang lain kemudian mencontoh apa yang kita berbuat. Itu lebih bagus. Nanti kita dapat pahala tambahan. Pahala kita bersedekah sendiri. Pahala bahwa perbuatan kita dicontoh oleh orang lain. Kita mendapatkan bonus pahala. Tapi sekali lagi, ini perlu ekstra hati-hati.
Sebab kalau tidak, kita akan gampang terkena penyakit ria, pamer, ingin dipuji, ingin dikomentari, ingin difoto, ya, ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sudah seperti ini, kosonglah nilai pahala kita. Ya. Jadi bersedekah, laki-laki yang bersedekah sampai dia tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Orang semacam ini insya Allah di padang mahsyar